sebanyak 10 liter gas nitrogen direaksikan dengan 60 liter gas hidrogen membentuk gas NH3. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, hitunglah volume gas NH3 yang terbentuk dan volume gas yang tersisa. Yang tersisa itu N2 atau H2 kita tentukan nanti, ya. Pertama kali apa yang harus kita lakukan? Di sini dibilang direaksikan, berarti reaksi ini, soal ini pasti melibatkan reaksi. Reaksinya apa? Gas nitrogen dan gas hidrogen membentuk NH3. Maka kita buat dulu reaksinya. N2 gas plus H2 gas membentuk NH3. Suatu reaksi harus setara, maka ini kita setarakan, ini 2, ini 1, maka ini 2, kemudian hidrogennya jadi 6, di sini 2, maka ini 3. Gas apa yang diketahui? Gas nitrogen sebanyak 10 liter, kita tuliskan di sini, di bawahnya 10 liter. Dan gas hidrogen sebanyak 60 liter, kita tuliskan di sini 60 liter. Pertanyaannya adalah, berapa volume gas NH3 yang terbentuk? Karena di sini ada 2 volume gas yang diketahui, sementara yang ditanya ini adalah volume NH3 berapa yang terbentuk, maka kita harus menentukan pakai pedoman yang mana untuk menghitungnya. Nah, caranya bagaimana? Kita lakukan dengan cara demikian. Volume gas ini masing-masing kita bagi dengan koefisiennya. Jadi kalau N2 ya dibagi dengan koefisien N2, H2 dibagi dengan koefisien H2. Kita hitung dulu yang N2. Maka ini volumenya 10 dibagi dengan koefisiennya 1, maka didapatkan 10. Kemudian H2 volumenya 60. Kita bagi dengan koefisiennya 3, ya, koefisiennya 3, maka didapat 20. Nah, hasil bagi dari N2 10, hasil bagi dari H2 20. Hasil yang kecil itu disebut dengan pereaksi pembatas. Reaksi pembatas itu apa? Reaksi pembatas adalah nanti yang kita gunakan untuk pedoman menghitung. Artinya reaksi pembatas ini berarti zat tersebut habis bereaksi. Jadi N2 habis bereaksi. Ya, sehingga zat yang habis inilah yang kita gunakan untuk menghitung. Nah, kalau kita sudah dapat pereaksi pembatas, maka kita bisa menentukan volume gas NH3 yang ditanya di sini, yang A. Volume gas NH3 berapa yang diperoleh menggunakan reaksi pembatas tersebut. Ya, ini yang kita gunakan untuk menghitung. Jadi kita bisa langsung menjawab yang A. V NH3-nya sama dengan, ya, caranya tetap sama, koefisien dari NH3 dibagi dengan pereaksi pembatasnya, koefisien dari pereaksi pembatas. Jadi koefisien dari N2 dikali dengan volume dari pereaksi pembatas, jadi VN2, sehingga didapatlah koefisien NH3 berapa? Koefisien NH3 2, kita tuliskan 2 dibagi dengan koefisien N2. Koefisien N2 berarti ini 1 dikali dengan volume N2. Volume N2 nya adalah 10, ya, 10 liter, maka didapatlah 20 liter. Jadi dari reaksi ini volume gas NH3 yang didapat adalah 20 liter. Kita menginjak soal yang B. Berapakah volume gas yang tersisa? Di sini masih ada tanda
N2 atau H2? Nah, karena di sini dari reaksi pembatas tadi adalah N2, artinya N2 adalah habis, maka gas H2 lah yang tersisa. Bagaimana cara mencari volume gas H2 sisa? Nah, untuk mencarinya, kita harus mencari dulu berapa volume gas H2 yang digunakan untuk bereaksi atau yang habis bereaksi. Ya, sehingga kalau kita tahu volume H2-nya semula 60 liter, yang digunakan untuk bereaksi berapa? Nah, baru kita bisa mencari sisanya. Jadi kita cari dulu volume dari H2 yang bereaksi, habis bereaksi maksudnya begitu ya. Maka ini koefisien dari H2 selalu yang dicari itu di atas ya, koefisien H2 dibagi dengan koefisien dari reaksi pembatasnya yaitu N2, berarti 1, koefisien N2 dikali dengan V dari reaksi pembatas, jadi VN2. Maka didapatkan koefisien H2 berapa? Koefisien H2-nya 3 dibagi dengan koefisien N2, koefisien N2-nya 1 dikali dengan VN2. Berapakah VN2-nya? VN2-nya nih 10 ya, 10 liter. Maka didapatlah 30 liter. Jadi volume H2 yang habis bereaksi itu 30 liter. Sementara tadi yang semula ada adalah 60 liter. Ya, jadi dia ada 60 liter digunakan untuk bereaksi 30 liter. Maka ada sisa. Jadi sisa H2 yaitu yang semula 60 liter dikurangi dengan 30 liter, yang dipakai 30 liter ya, sehingga sisa H2-nya ada 30 liter. Lah nggak bisa lagi.